Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Alendra Syabani dari kelas PRB dengan NIM terakhir 010. Di sini saya ingin menjelaskan video berita terkait tuntutan kenaikan upah oleh buruh kepada pemerintah yang terjadi setiap tahunnya. Di sini saya mengambil dua berita. Berita yang pertama, buruh minta upah naik 10% di tahun 2025. Pengusaha bisa penuhi dari CNBC Indonesia. Nurjaman mengamati kondisi ekonomi ya Pak, baik di tingkat global maupun di tingkat domestik. Lalu juga kita saat ini sedang berada di era pemulihan ekonomi. Daya beli masyarakat boleh dibilang saat ini mungkin sedang tidak baik-baik saja. Yang kedua, kado pertama pemerintah Prabowo, buruh siap demo besar-besaran tuntut upah minimum di depan istana dari Tribun News. Organisasi Serikat Buruh akan demo besar-besaran di depan istana. Aksi ini digelar pada Kamis 24 Oktober mendatang, atau 4 hari setelah Presiden dan Wakil Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik. Alasan saya mengambil dua berita tersebut dikarenakan saya ingin melihat perspektif yang berbeda dari sumber yang berbeda juga, tetapi peristiwanya tetap sama, yaitu tuntutan kenaikan upah oleh buruh kepada pemerintah. Kita langsung bahas saja berita tersebut. Jadi, di latar belakang peristiwa tersebut ada dua tuntutan utama kepada pemerintah. Tuntutan yang pertama, pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan kenaikan upah minimum di tahun 2025. Yang kedua, buruh minta upah naik sebesar 10% di tahun 2025. Jika tidak dikabulkan, maka mereka akan mengancam mogok kerja secara nasional. Nah, itu kan kita sudah bahas ya soal latar belakangnya. Nah, bagaimana dengan pihak-pihak yang berkonflik? Bagaimana pihak yang di antara konflik juga? Nah, kita bahas dulu pihak yang berkonflik. Jadi, pihak yang berkonflik itu yang pertama sudah pasti para buruh dan para pemerintah. Kita bahas dulu yang buruh dulu. Jadi, yang buruh ini tidak hanya sekumpulan buruh saja, tetapi dipimpin oleh satu orang, yaitu Said Iqbal, selaku Presiden KSPI, dan menuntut pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan kenaikan upah minimum secara berkala di tahun 2025. Nah, yang kedua, pemerintah, khususnya karena berita ini masih baru, yaitu 2024 bulan Oktober kemarin. Jadi, di sini lebih menyudutkan Pak Prabowo dan Pak Gibran selaku Presiden dan Wakil Presiden. Oke. Itu yang pihak yang berkonflik. Bagaimana pihak yang di antara konflik gitu. Nah, ada mediator dan negosiator. Kita bahasnya nanti dulu, kita bahas undang-undangnya dulu. Tadi kan saya mention soal Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan kenaikan upah minimum. Nah, apa sih undang-undang ini? Kenapa dari tadi saya mention dan sebagainya? Kita bahas dulu. Jadi, Undang-Undang Omnibus Law ini adalah undang-undang yang merugikan hak-hak dan kesejahteraan para pekerja. Poin utama dari undang-undang ini meliputi pengurangan pesangon, fleksibilitas kontrak kerja, terus juga ada potensi menurun upah minimum, jam kerja yang lebih fleksibel, dan sebagainya. Tapi secara umum, buruh menilai undang-undang ini lebih menguntungkan perusahaan daripada para buruh itu sendiri. Jadi, dikarenakan buruh yang merasa terintimidasi dari undang-undang ini, jadi para buruh menuntut undang-undang ini agar bisa mendapatkan hak-hak kesejahteraan masyarakat. Nah, saya akan membahas pihak yang berkonflik, yaitu buruh dulu. Masih ada lanjutannya. Jadi, pihak buruh, saya akan mengimplementasi sebagai pihak yang berkonflik, yaitu para buruh. Jadi, saya sebagai buruh akan menuntut undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dikarenakan sangat merugikan saya sendiri sebagai buruh dan para pekerja. Dan saya minta untuk menaikkan upah minimum untuk keberlangsungan dan kesejahteraan saya sebagai masyarakat dan para buruh. Dan kita tahu setiap tahun pastinya kenaikan kebutuhan primer itu kan selalu naik, kayak harga beras, dan juga harga-harga lauk pauk, bahan-bahan buat sekolah, dan bahan-bahan primer lainnya dan sekunder. Dan jika upah yang lebih tinggi ini tidak dipikirkan dan tidak dimonitoring atau dipertimbangkan, maka akan memberikan dampak kepada masyarakat itu sendiri. Jadi
upah yang lebih tinggi sangat amat diperlukan untuk mengimbangi biaya hidup yang selalu meningkat tiap tahunnya. Oke, paham ya? Jadi kita sudah bahas pihak yang berkonflik. Bagaimana pihak yang di antara pihak yang berkonflik? Jadi misalnya ini pemerintah, ini para buruh. Jadi yang di tengahnya di antara itu siapa sih? Nah, kita bahas itu. Dan tadi sudah saya sudah jawab bahwa yang di tengah itu biasanya adalah mediator dan negosiator. Kita bahas dulu soal mediator. Fungsi dari mediator itu sendiri mempunyai tanggung jawab bahwa menciptakan dialog yang adil antara para buruh, antara buruh dan para pemerintah. Nah, jadi kita sebagai mediator, saya sebagai mediator akan menciptakan suatu event atau suatu kegiatan dalam menciptakan dialog antara para buruh dan para pemerintah. Jadi saling memberikan argumen dan pendapat masing-masing. Nah, saya juga harus memastikan bahwa kedua belah pihak saling didengar, jadi hal ini bisa dipertimbangkan ke depannya. Jadi sama-sama bisa dipikirkan soal kesejahteraan masyarakat, soal kestabilan kebijakan pemerintah. Nah, dan saya juga sebagai mediator harus memikirkan fokus sebagai solusi dengan menggunakan metode win to win atau sama-sama diuntungkan dan tidak mengganggu kestabilan negara dan keberlangsungan kesejahteraan masyarakat. Jadi sama-sama diuntungkan. Nah, bagaimana jika saya menjadi negosiator? Nah, kalau menjadi negosiator, otomatis saya akan berpihak sebagai para buruh. Jadi sebagai negosiator nantinya saya akan menciptakan suatu pertemuan kepada pemerintah agar bisa mewakili argumentasi-argumentasi atau pendapat-pendapat para buruh untuk dipertimbangkan oleh mereka. Jadi saya masih bisa masih ada berkaitan dengan mediator yang tadi. Jadi saya sebagai representatif kepada pemerintah selaku menjadi buruh. Oke. Nah, yang kedua tuh apa sih? Saya juga harus menganalisis kepentingan dari pihak-pihak yang berkaitan. Jadi sebagai negosiator, saya juga harus tahu kepentingan saya sebagai mewakili pro saya terhadap buruh kepada pemerintah itu tuh apa. Jangan saya menjadi negosiator tapi saya tidak tahu apa yang harus dipertimbangkan dan bisa mengakibatkan hal buruk terjadi ke depannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga harus tidak hanya menjadi suatu penghubung, tetapi saya juga harus menjadi solusi terkait dengan masalah yang sedang terjadi. Jadi saya harus tahu solusinya bagaimana. Kan tadi terkait dengan pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, saya harus ajukan hal tersebut agar sama-sama menguntungkan. Apakah jika hal tersebut dicabut dan bisa mengakibatkan kesejahteraan dan menjadi lebih baik, atau malah menjadi dampak buruk kepada pemerintahan itu sendiri. Jadi saya harus memikirkan nggak cuma pemerintah, tetapi juga memikirkan secara buruh juga. Oke. Nah, selain itu apa sih saya harus lakukan? Nah, saya juga harus monitoring dan evaluasi. Jadi saya harus tahu kesepakatan dari kedua belah pihak. Sebagai negosiator, saya juga harus tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan setelah terjadinya kesepakatan. Jadi misalnya hal tersebut sudah, misalnya Undang-Undang Omnibus Law dicabut dan ternyata buruh alhamdulillah misalnya subur, tetapi pemerintah terjadi sebaliknya, tidak stabil. Dan ini kan bisa mengakibatkan bencana di kemudian hari, bisa mengakibatkan tidak stabilnya pemerintahan. Nah, saya harus tahu, saya harus monitoring dan melakukan evaluasi. Saya harus juga pantau progresnya. Jadi tidak mengakibatkan kesalahan-kesalahan yang membuat pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oke, jadi saya sudah menjelaskan pihak yang berkonflik, pihak yang di antara berkonflik, pihak yang pro terhadap
konflik dan sebagainya. Oke, jadi saya sudah menjelaskan tadi implementasi sebagai buruh, sebagai mediator dan negosiator. Nah, kesimpulan apa yang saya dapat dari berita ini? Dari berita ini saya juga mendapatkan kesimpulan bahwa saya sebagai mahasiswa, bukan sebagai buruh dan sebagainya, tetapi saya harus tahu dan menyepakati pihak-pihak yang berkaitan. Jadi saya harus memikirkan beberapa langkah-langkah dan strategi supaya bisa saling menguntungkan satu sama lain dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Jadi kita tahu kasus ini hanya merugikan para buruh ya, dan para pemerintah masih belum melakukan perubahan terkait hal ini. Jadi hasil akhir dari konflik ini seharusnya menghasilkan kesepakatan yang memuaskan antara kedua belah pihak jika menggunakan metode win to win sesuai yang tadi saya bilang. Nah, jadi langkah-langkahnya ya yang tadi yang saya sudah bilang, coba menggunakan dialog yang bisa mengutarakan argumen dari negosiator antara pihak yang berkonflik, yaitu buruh dan pemerintah, dan menggunakan metode win to win. Oke. Dan itu adalah kesimpulan dari yang saya dapatkan. Nah, referensi rujukannya apa sih? Nah, saya menggunakan dari Fisher dan Patton dari tahun 2011 dengan judul Getting to Yes, Negotiating Agreement Without Giving In. Nah, di sini yang saya gunakan sebagai acuan dalam menggunakan metode penyelesaian manajemen konflik. Nah, oke, baik, saya sudah menjelaskan terkait dengan berita tersebut. Saya juga sudah menjelaskan pihak-pihak yang berkonflik dan sebagainya. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang salah dan membuat menyinggung perasaan para penonton. Saya mohon maaf, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.